Tyrell Malakia menjalani debut manis sebagai pemain anyar Manchester United. Dia membantu Setan Merah mengalahkan Liverpool dalam duel uji coba pramusim di Bangkok, Thailand. Saat melawan Liverpool, Malakia masuk saat Ten Hag mengganti hampir semua pemainnya. MU akhirnya mampu menambah 1 gol lagi di babak kedua. Berikut ini 3 catatan dari laga debut Tyrell Malakia. Yang pertama, prediksi Ten Hag sangat tepat. Erik ten Hag sejak awal sangat yakin dengan faktor yang membuatnya memboyong Malakia ke Old Trafford. Prediksi dan keyakinan Erik ten Hag terbukti benar. Meskipun insting menyerang agak bertahan di seperempat jam pertama karena diwarnai dengan dominasi permainan pemain-pemain utama Liverpool, Malakia menunjukkan kemauan menutupi area permainan MU dan memangkas ruang bermain Alex Chamberlain. Yang kedua, kemampuan bertahan. Kondisi pertama Malakia muncul ketika sukses memblokir Chamberlain dengan tubuhnya dan berhasil menghentikan sang gelandang di tengah jalan. Sejak saat itu dia sangat terlibat aktif bertahan saat Liverpool berusaha menyerang terutama di sayap kanan. Kedua pemain itu melanjutkan pertempuran sepanjang babak kedua. Malakia juga menunjukkan bisa menangani tantangan yang didapatnya di kotak penalti. Bermain bersama Alex Telles yang diturunkan dari posisinya sebagai bek tengah akan memberikan ujian yang sulit bagi Malakia. Meskipun dia bukan bek tertinggi, energinya bersinar saat berhasil menahan pemain seperti Mohamed Salah dan Darwin Núñez. Yang ketiga, diuji ancaman Mohamed Salah. Apa cara yang lebih baik mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi kompetisi Premier League selain menghadapi pemenang sepatu emas musim lalu? Saat Mohamed Salah masuk ke lapangan pada menit ke-60, Malakia menghadapi tantangan sesungguhnya. Malakia dipaksa terus fokus pada Mohamed Salah supaya menjaga MU tetap clean sheet. Ketika Salah menemukan ritmenya, Malakia benar-benar menghadapi ujian sulit. Pada 2 kesempatan, Salah dan Núñez berhasil merangsek ke ruang yang seharusnya jadi area penjagaan Malakia. Untungnya, Alex Telles hadir pada 2 kesempatan untuk memberikan perlindungan. Namun, blok terakhirnya kepada Mohamed Salah akan memberinya dorongan besar dan kepercayaan diri menghadapi laga-laga berikutnya. Pesohor Piers Morgan memberikan sebuah peringatan pedas kepada fans Manchester United. Menurut Morgan, jika fans United menganggap penting skor laga uji coba melawan Liverpool, maka mereka berada dalam titik terendah. Kemenangan dengan skor 4-0 memang jadi tanda positif United di bawah kendali Erik ten Hag. Tapi menurut Morgan, tidak ada yang perlu dirayakan secara berlebihan dari hasil pramusim, sebab hasil bukan tujuan utamanya. Morgan mengatakan bahwa fans United harus lebih realistis melihat kondisi dan di mana tim berada saat ini. Morgan menilai United sudah berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu. United harus berbenah pada semua aspek. Andai jadi meninggalkan Manchester United, Cristiano Ronaldo mungkin sulit menemukan klub baru musim panas ini. Tidak banyak klub yang tertarik merekrut winger 37 tahun tersebut. Beberapa pekan terakhir, agen Ronaldo Jorge Mendes cukup sibuk menawarkan jasa rekannya ke beberapa klub besar. Kabarnya Ronaldo disodorkan ke Paris Saint-Germain dan Chelsea. Sayangnya Paris Saint-Germain menolak kesempatan mendatangkan Ronaldo musim panas ini. Juara Prancis itu merasa Ronaldo bukanlah pemain yang tepat untuk memperkuat tim mereka. Selain itu, Paris Saint-Germain cukup kesulitan memenuhi permintaan gaji Ronaldo. Saat ini mereka sudah menanggung gaji-gaji pemain top seperti Messi, Neymar, dan Kylian Mbappe. Ada pula kekhawatiran soal posisi Ronaldo di lapangan. Trio lini serang Paris Saint-Germain sudah diisi pemain-pemain top. Ronaldo mungkin tidak punya tempat. Penolakan Paris Saint-Germain tentu mengurangi salah satu opsi Ronaldo. Awalnya Chelsea disebut berminat, tapi sekarang situasinya berubah drastis. Sejauh ini kemungkinan Ronaldo meninggalkan MU cukup kecil. Kemungkinan besar dia bakal bertahan di Old Trafford musim depan. Paul Pogba kembali ke Juventus untuk musim depan setelah kontraknya habis dengan Manchester United. Kepindahan tersebut diharapkan dapat membuat Paul Pogba kembali ke bentuk terbaiknya. Walau begitu, Paul Pogba mengatakan tidak pernah menyesal untuk memutuskan pindah ke Manchester United. Menurutnya hal tersebut hanya satu dari sekian banyak harapan yang tidak terwujud.
Saya senang dengan seluruh tahun saya di Manchester. Saya juga senang menghabiskan tahun-tahun saya di sana, katanya di Sky Sport. Saya terus bertumbuh, saya belajar banyak, dan saya menjadi seseorang yang lebih dewasa. Jadi saya rasa saya tidak melakukan kesalahan, lanjutnya. Menyongsong musim baru dengan Juventus, Paul Pogba percaya diri. Pemain yang terkenal suka mengganti gaya rambutnya ini bahkan merasa akan jadi berbeda dari sebelumnya. Manchester United dilaporkan belum berhenti dan akan terus mencari pemain-pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Dua pemain yang negosiasi berjalan positif adalah Frenkie de Jong dan Christian Eriksen. Christian Eriksen sejak lama sudah mencapai kesepakatan personal dengan MU. Kedua belah pihak pun dilaporkan sudah hampir tanda tangan kontrak dalam waktu dekat. Meski begitu, Eriksen harus menuntaskan tes medisnya terlebih dahulu. Hal ini sangat krusial sebelum bisa bergabung dengan Manchester United musim depan. Seperti yang diketahui, punya masalah dengan jantungnya, sehingga harus dibantu dengan alat. Kondisinya membaik musim lalu dengan membela Brentford, namun ia tetap harus melewati tes fisik di Manchester United. Manchester United sudah mencapai kesepakatan harga dengan Barcelona di angka 85 juta euro. Hanya saja tugas terakhir setan merah adalah membujuk Frenkie de Jong. Situasinya saat ini de Jong tidak ingin pindah dari Barcelona sekalipun ada ketertarikan dari MU dan ada kesempatan bermain dengan pelatih lamanya, Erik ten Hag. Frenkie de Jong memprioritaskan Barcelona, tetapi pemain timnas Belanda tersebut enggan menurunkan gajinya sesuai dengan yang diminta oleh Barcelona. Dilansir Sky Sport, negosiasi kedua pemain ini tengah berjalan bersamaan, terlepas dari kedua petinggi Manchester United yang terbang ke Barcelona untuk menuntaskan transfer de Jong. Menurut laporan yang sama, Manchester United sangat nyaman bisa segera mendapatkan dua pemain tersebut. Dengan kondisi positif yang terus berjalan selama negosiasi, mungkin saja dua pemain tersebut dapat diresmikan bersamaan. Jorge Mendes, agennya Cristiano Ronaldo, diam-diam telah menawarkan pemainnya itu ke Paris Saint-Germain. Namun raksasa Liga Prancis tersebut ternyata menolak tawaran tersebut. Jorge Mendes dan Paris Saint-Germain punya kedekatan yang sangat baik. Musim lalu saat Paris Saint-Germain mendatangkan beberapa pemain, Mendes adalah orang di belakang layar yang mewujudkan hal tersebut. Mendes juga telah berjasa untuk Paris Saint-Germain di musim ini. Ia sukses mewujudkan Vitinha jadi rekrutan anyar Paris Saint-Germain. Kebetulan Paris Saint-Germain juga sudah dapat satu tempat di Liga Champions musim depan. Tentu saja hal tersebut sesuai dengan keinginan Cristiano Ronaldo yang ingin mencari klub baru yang bermain di Liga Champions. Dilansir dari ESPN, Jorge Mendes telah melakukan komunikasi dengan dua petinggi Paris Saint-Germain, yaitu Direktur Olahraga Luis Campos dan Presiden klub Nasser Al-Khelaifi. Paris Saint-Germain memberikan respon bahwa mereka tidak menerima tawaran tersebut. Ronaldo dianggap bukan jadi prioritas utama pemain yang dicari oleh pelatih Christophe Galtier. Salah satu permintaan gaji yang besar dari Ronaldo juga jadi penghalang. Paris Saint-Germain juga mengaku sudah tidak cukup ruang untuk terkait anggaran gaji. Bek anyar Manchester United Tyrell Malacia mengaku girang bisa menjalani debutnya bagi setan merah dan mengaku ia masih punya PR besar untuk memperbaiki permainannya dalam bertahan. Di Bangkok, Manchester United menjalani laga uji coba melawan Liverpool. Di laga itu, Tyrell Malacia awalnya duduk di bangku cadangan. Ia kemudian masuk sebagai pemain pengganti. Usai laga, Malacia mengaku sangat senang akhirnya bisa menjalani debutnya bersama MU. Malacia juga mengatakan laga itu sangat tidak mudah. Selain karena lawan yang tangguh, cuaca yang kurang bersahabat membuat dirinya cukup kerepotan. Tyrell Malacia memang bahagia, akan tetapi ia tidak mau merayakan debutnya bersama MU itu secara berlebihan. Pasalnya, ia paham bahwa dirinya masih punya PR alias pekerjaan rumah penting yang harus dilakukannya. Ia mengaku masih harus mengasah permainannya dalam beberapa aspek, salah satunya dalam urusan bertahan. Gelandang muda Manchester United Zidane Iqbal merasa gembira diberi kepercayaan turun di pramusim Manchester United melawan Liverpool. Ia menilai ini pengalaman yang luar biasa untuk perjalanan karirnya.
Iqbal merasa beruntung diberi kesempatan oleh Erik ten Hag bermain melawan Liverpool, apalagi tim yang ia hadapi pada saat itu adalah tim utama Liverpool. Jadi ia benar-benar gilang diberi kesempatan oleh sang manajer untuk menunjukkan kemampuannya di laga ini. Lebih lanjut, Zidane Iqbal juga mengaku senang bisa mengikuti tur pramusim MU. Ia tidak sabar untuk mengunjungi negara berikutnya. Saga transfer Frenkie de Jong kian rumit. Sang gelandang dilaporkan menolak pindah ke Manchester United di musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Frenkie de Jong melalui sang agen sudah berbicara dengan MU dan Barcelona. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau pergi dari Barcelona. Sang gelandang ingin bertahan di Camp Nou, namun keinginan de Jong untuk bertahan ini jadi masalah tersendiri. De Jong ogah turun gaji, padahal Barcelona tidak sanggup membayar gajinya sekitar 250.000 euro per pekan di musim depan. Jadi proses negosiasi ini sekarang terhenti. Para penggawa Manchester United mendapatkan gambaran tentang gaya main manajer barunya Erik ten Hag. Bek tengah MU Rafael Varane menganggap gaya mainnya sangat mengandalkan fisik yang kuat. Rafael Varane menjelaskan rekan-rekannya perlu fisik yang prima untuk bisa menerapkan apa yang diinginkan pelatih berkepala pelontos tersebut. Oleh karena itu, MU bekerja keras meningkatkan fisiknya di pramusim. Rafael Varane juga mengatakan bahwa sejak awal dilatih ten Hag, seluruh pemain MU paham dengan gaya main yang dia inginkan. Ten Hag menyampaikan pesan itu secara jelas kepada seluruh skuad. Kendati menang besar atas rivalnya tersebut, Rafael Varane menekankan bahwa hal ini baru permulaan saja. Jalannya masih panjang untuk mencapai target yang diinginkan, tapi menurutnya ini awalan yang bagus.